Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Raudatul Jannah, NIM 2014 070048. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitaba wan nabiyina wa atal mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakina wabbanas sabili wassailina wa firriqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Itulah bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya, saya akan membacakan arti perkata dari surah Al-Baqarah ayat 177 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa, bukanlah, birro, kebajikan, an, untuk, tuwallu, kalian hadapkan, wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibala, ke arah, masyriki, timur, wal maghrib, dan barat. Walakinna, akan tetapi, birro, kebajikan, man, orang yang, mana, dia beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat, wal malaikati, dan malaikat-malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyina, dan nabi-nabi, wata, dan memberikan, malah, harta, ala, atas, hubbihi, yang dicintainya, dhawi, kerabat, kurbah, dan dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wabna, dan ibnu, sabili, sabil, wasailina, dan orang yang minta-minta, wafi, dan dalam, riqabi, memerdekakan hamba sahaya, wa aqoma, dan orang-orang mendirikan solat,
wata, dan orang-orang yang menunaikan zakata, zakat, wal mufuna, dan orang yang menepati biahdihim, pada janji mereka, idza, apabila ahadu, mereka berjanji, wassobirina, dan orang yang sabar, fi, dalam, baksai, kesempitan, waddorroi, dan kemudaratan, wahina, dan ketika, baksi, perang, ulaika, mereka itulah, ladzina, orang-orang yang sodaku, mereka benar, wa ulaika, dan mereka itu, humu, merekalah, muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, saya akan membacakan terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 177 berikut ini. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kewajiban itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, saya akan membacakan penjelasan mengenai surah Al-Baqarah ayat 177 berikut ini. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa ayat 177 surah Al-Baqarah ini diturunkan berkenaan dengan sebuah pertanyaan seorang laki-laki tentang albir atau kebajikan. Setelah turun ayat ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kembali laki-laki itu dan membacakan ayat tersebut. Ayat 177 surah Al-Baqarah ini diturunkan sebelum diwajibkannya sholat fardu. Pada waktu itu, bagi seseorang yang sudah bersyahadatain, kemudian meninggal dalam keadaan beriman, maka harapannya dia mendapatkan kebaikan. Namun, orang Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu jika menghadap ke barat, sedangkan orang Nasrani menghadap ke timur. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah, beliau dan pengikutnya sholat sekaligus menghadap ke Ka'bah di dalam Masjidil Haram dan Baitul Maqdis di Yerusalem, dengan mengambil posisi sholat di sebelah selatan Ka'bah, sehingga
dalam waktu bersamaan juga menghadap ke Yerusalem di sebelah utara. Tetapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, cara tersebut tidak bisa dilakukan lagi terkait dengan posisi Mekah selatan, sedangkan Yerusalem utara dari Madinah. Maka Nabi dan para pengikutnya sholat menghadap ke utara, ke arah Yerusalem, berkiblat ke Yerusalem sejalan dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan sunnah yang mengandung makna pengakuan atas kesucian kota itu dan keabsahan agama serta para nabi yang pernah berada di sana. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyadari Mekah dengan Ka'bahnya sangat dekat di hati bangsa Arab daripada Yerusalem. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah untuk mengganti arah kiblat sholat dari Yerusalem ke Mekah. Selanjutnya, ayat 177 surah Al-Baqarah ini menyatakan amalan baik tidaklah terbatas pada sholat menghadap ke timur atau barat saja. Namun, amalan kebaikan adalah beriman kepada Allah, hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan semua rasul tanpa membeda-bedakan. Memberikan harta yang dicintai kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musyafir yang kehabisan bekal, orang yang meminta pertolongan, dan budak yang ingin menebus dirinya dari perbudakan. Mendirikan sholat pada waktunya, membayar zakat kepada yang berhak menerimanya, menepati janji, serta bersabar dalam menghadapi kemiskinan, penyakit, dan kecamuk peperangan. Selanjutnya, bagaimana kesimpulan pendidikan? Yang pertama, pendidikan Islam albir kebajikan. Keislaman secara hakikat atau albir. Albir adalah puncak dari perbuatan-perbuatan baik. Jadi, kita maknai dengan al-Islam. Bagaimana seorang muslim yang baik dan benar itu? Ayat ini mendidik kita untuk sempurna dalam beribadah kepada Allah. Tidak hanya mencukupkan dengan ibadah sholat saja, tetapi seluruh kebajikan. Pendidikan keislaman yang diberikan oleh ayat ini mencakup ada pendidikan iman atau akidah, yaitu iman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kitab, dan nabi. Jadi, Islam itu ada fondasinya, yaitu iman. Baiklah, hanya sekian penjelasan mengenai surah Al-Baqarah ayat 177 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.